Siapa yang bilang uang panai atau mahar wanita Bugis itu mahal? Berikut penjelasannya. Siapkan kopi, teh, dan rokok, dan markidan. Atau mari kita dengar. Kenapa uang panai atau mahar pernikahan suku Makassar dan suku Bugis pada umumnya adalah mungkin bisa dikatakan tertinggi di Indonesia? Sekedar informasi, uang panai adalah bahasa lokal suku Makassar yang berarti mahar pernikahan. Warga Makassar dan Bugis pada umumnya tidaklah menjual anaknya atau disetarakan dengan uang atau mahar yang dibawa oleh mempelai pria untuk meminang wanita pujaan hatinya. Uang panai adalah salah satu tradisi suku Bugis sejak dahulu kala, dan itu sudah turun-temurun diterapkan bahkan hingga pada zaman modern era digitalisasi saat ini. Jadi, bisa disimpulkan dari 38 provinsi di Indonesia yang terdata hingga bulan berjalan di penghujung 2024 ini memiliki banyak warisan budaya yang tentunya semuanya tak sama. Namun semua disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu artinya setiap suku memiliki etnis yang berbeda dan harus dihargai bagi siapapun yang memijakkan kaki di bumi pertiwi ini. Informasi terupdate, 1941 warisan budaya tak benda yang terdata di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sejak 2013 hingga akhir 2023. Sebenarnya, jika hal itu ditelusuri, masih cukup banyak dari data tersebut. Sama halnya dengan uang panai yang sudah menjadi kebiasaan atau etnis suku Bugis di Sulawesi Selatan, yang merupakan warisan budaya Nusantara. Akan tetapi, mungkin ada yang bertanya, uang panai itu kenapa terlalu mahal? Dan apakah sepenuhnya diserahkan pada mempelai wanita? Jawabannya tentunya iya. Namun, untuk nominal sebenarnya itu bervariasi dan tergantung permintaan atau kesepakatan kedua belah pihak mempelai. Sebagai contoh saja dari nominal terkecil, misalnya, apabila pihak keluarga wanita meminta uang panai 50 juta dari pihak mempelai lelaki dan dikatakannya semua itu sudah termasuk, dan pada akhirnya menjadi kesepakatan oleh pihak kedua keluarga mempelai pria dan wanita, berarti uang panai tersebut dikategorikan murah. Sebaliknya, apabila pihak keluarga wanita meminta uang panai 50 juta dan dikatakan semua itu belum termasuk, dan akhirnya pula menjadi kesepakatan oleh pihak kedua keluarga mempelai wanita dan pria, berarti nominal uang panai tersebut bisa dikategorikan mahal. Benarkah demikian? Dan kenapa dianggap murah dan mahal? Padahal nominalnya sama. Nah, disinilah letak salah satu tradisinya yang jarang diketahui oleh masyarakat di luar Sulawesi Selatan. Apabila uang panai 50 juta dan kesepakatan belum termasuk semuanya, itu artinya uang 50 juta tersebut hanya sebatas mahar dan belum termasuk semuanya yang wajib dan harus ditanggung pihak mempelai pria, seperti emas 1 setel, beras kurang lebih 1 ton, sapi kurang lebih juga 2 ekor, terbagi 1 ekor disembelih untuk malam adat Mapaci atau Mapacing. Pelaksanaan Mapacing sehari sebelum pesta mempelai wanita digelar. Adat Mapacing berasal dari bahasa Bugis. Kata pacing berarti bersih, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari semua hal yang dapat menghambat pernikahan. Dan 1 ekor sapi lagi itu disembelih di hari puncak atau di hari resepsi mempelai. Selanjutnya, busana pengantin. Busana pengantin juga umumnya ditanggung mempelai pria, namun terkadang juga sebaliknya. Tak hanya itu, ada juga yang namanya pakaian jahit seragam keluarga.
Jadi ini agak tampil beda sedikit ya. Ya, namanya juga mengikuti style ya kekinian saat ini. Jadi pakaian jahit seragam keluarga mempelai ini biasanya berbeda warna dari pihak mempelai wanita dan pria. Dan itu pengerjaannya bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan bulan. Ada juga yang namanya erang-erang. Dalam prosesi perkawinan adat Bugis, erang-erang itu adalah seserahan yang dibawa saat mengantar calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita. Isi erang-erang ini juga bervariasi, tapi pada intinya isinya adalah barang untuk wanita. Erang-erang ini barangnya umumnya dibawa masing-masing wanita muda berpakaian seragam baju bodoh menggunakan wadah dipegang setinggi perut atau dada pembawanya. Sekedar informasi, erang-erang ini diterima tergantung kesepakatan keluarga mempelai wanita. Apakah sepenuhnya diberikan ke mempelai wanita atau keluarganya dan juga kepada sahabatnya. Semua itu tergantung dari pihak mempelai keluarga wanita atau mempelainya itu sendiri akan diberikan kemana. Tak hanya itu ya, pihak mempelai pria juga harus menyiapkan jasa hiburan musik tradisional dan modern. Salah satunya panggung musik. Bahkan biasanya juga ada yang mengundang artis lokal hingga ibu kota saat malam mapancing hingga resepsi. Hal yang unik lainnya adalah uang saudara sepupu sekali dari pihak mempelai wanita atau taha sapusiseng dalam bahasa Bugis. Uang sepupu satu kali berbentuk cash yang diberikan pada para sepupu mempelai wanita yang berdiri atau mencegat mempelai lelaki saat hendak masuk menemui mempelai wanita di depan pintu masuk rumah mempelai wanita. Dan setelah mereka dibagikan, mempelai pria dan keluarganya dipersilakan masuk ke rumah mempelai wanita untuk segera menemui mempelai wanita diiringi kalimat-kalimat kebahagiaan dari keluarga mempelai wanita. Uang sepupu sekali ini umumnya diberikan sama rata. Tapi dahulu kala, sepupu yang paling tualah mendapatkan nominal uang yang lebih besar. Namun di era modern ini, uang sepupu sudah terkadang tidak masuk lagi dalam daftar pernikahan. Meskipun sebenarnya masuk dalam budaya sejak dahulu. Bahkan kalaupun ada, itu hanya diterima oleh salah satu pihak dari keluarga ibu atau ayah mempelai wanita. Dan selanjutnya dibagikan para sepupu-sepupu mempelai wanita. Nominal uang sepupu ini bervariasi. Kadang ada yang 50.000 atau 100.000 per orang atau bahkan lebih. Sedikit penjabaran, sepupu sekali adalah anak dari saudara kandung ibu dan ayah. Jadi, jika ibu dari mempelai wanita berkakak beradik 5 orang dan masing-masing memiliki 2 orang anak, berarti sepupu sekali dari pihak ibu berjumlah 10 orang. Begitupun misalnya dari pihak ayah mempelai wanita memiliki 5 orang saudara kandung dan juga masing-masing memiliki 2 orang anak. Artinya secara keseluruhan sepupu sekali mempelai wanita dari pihak ayah dan ibu berjumlah 20 orang. Apakah semuanya sudah rampung? Oh, belum. Masih ada yang namanya menanggung uang makan warga selama 1 minggu, termasuk rokoknya bagi yang merokok. Uang makan warga ini untuk hidangan harian warga yang datang ke rumah mempelai membantu atau bergotong royong membuat hala suci atau wala suci yang berbahan dasar bambu yang dianyam. Pekerjaan ini umumnya memakan waktu 1 minggu, bahkan lebih. Yang pasti harus rampung 2 hari sebelum pesta puncak resepsi. Hala suji dibuat berbagai model atau jenis, mulai dari pagar tempat para tamu undangan, rumah pendopo pintu masuk ruang tamu undangan, tangga atau tempat pijakan. Pintu masuk rumah mempelai juga kadang dihiasi dengan hala suci. Bahkan tempat resepsi juga harus dari hala suci. Hala suci pernikahan dalam adat Bugis yang berbentuk belah ketupat atau sulaf akpa dalam bahasa Bugis
itu dikenal memiliki bentuk mistis kepercayaan Bugis Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta seperti api, air, angin, dan tanah. Pembuatan wala suci ini atau uang hidangannya umumnya tidak masuk list perjanjian kedua mempelai, tapi bisa juga ditanggung oleh mempelai pria jika berkenang. Ada juga yang namanya uang para tetua adat, misalnya uang jasa atau transport untuk pemerintah setempat dan para bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian yang dilaksanakan sebelum dan setelah pernikahan. Uang transport para tetua adat ini sebenarnya tidak umum sih atau tidak wajib, sebab itu adalah pemberian setulus hati atau keikhlasan dari salah satu ataupun kedua pihak keluarga mempelai. Sebenarnya ada satu lagi ya, yang namanya baku puli dari pihak mempelai lelaki. Isinya itu berbagai jenis kue tradisional khas Makassar Konjo di Bulukumba. Namun yang paling mendominasi adalah kue merah berbaskom-baskom ditutupi daun pisang. Kue merah cucuru ini oleh masyarakat Bulukumba menyebutnya dumpi eja. Oh iya, di sela-sela wadah atau kue merah ini juga biasanya diikat sepasang ayam berusia 1 hingga 3 bulan. Yang hidup ya, bahkan terkadang juga cuma 1 ekor ayam saja. Isi baku puli ini diperuntukkan oleh siapa saja. Sistemnya saat akad nikah telah selesai terlaksana, anak-anak hingga remaja diperbolehkan berebutan mengambil isi baku puli tersebut tanpa tersisa. Namun perlu diketahui, tidak semua suku Bugis yang menikah membawanya. Baku puli ini hanya ada di beberapa wilayah di tanah Bugis yang masih melestarikannya. Dalam kepercayaan tradisi pribumi Bulukumba, tempat muasal perahu pinisi ini, kue merah atau dumpi eja ibarat ratu di antara kue tradisional lainnya yang bertahta dalam baku puli. Dalam bahasa Konjo, kata baku artinya tempat atau bakul, sedangkan puli artinya penuh. Jadi baku puli yaitu suatu tempat yang penuh dengan kue-kue tradisional. Salah satunya adalah dumpi eja, yang mempayah. Jika ditinjau dari simbol, baku puli adalah bentuk hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan yang diserahkan pada hari akad nikah melalui rombongan pengantin pria ke tempat pengantin wanita. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi, itu yang secara garis besarnya ya, jika dicontohkan sebelumnya disepakati mahar uang panai 50 juta dan belum termasuk semuanya. Artinya, beberapa poin yang disebutkan sebelumnya, pihak mempelai pria harus menyiapkannya. Seperti yang sebelumnya tadi saya sebutkan, itu ada emas 1 setel, beras kurang lebih 1 ton, sapi kurang lebih 2 ekor, terus ada erang-erang atau seserahan, ada busana pengantin, pakaian jahit seragam keluarga mempelai, hiburan, uang saudara sepupu, uang hidangan makanan warga yang membuat tala suci dalam 1 minggu, uang jasa para tetua adat, dan ada juga yang terakhir baku puli. Sebagai contoh, perbandingan nominal uang panai atau mahar 50 juta dengan tanggungan persiapan mempelai pria ini, contoh atau perkiraan saja ya, misalkan emas 1 setel itu 10 juta, beras kurang lebih 1 ton, anggaplah Rp13.000 per kilogramnya, dikali 1 ton sama dengan 13 juta rupiah. Kemudian sapi kurang lebih 2 ekor 14 juta, erang-erang atau seserahan 5 juta, busana pengantin 5 juta, pakaian jahit seragam keluarga mempelai 20 juta, hiburan 5 juta, uang saudara sepupu 3 juta, uang hidangan makanan warga pembuat wala suci selama seminggu 4 juta, uang jasa para tetua adat 3 juta, dan baku puli 3 juta juga. Jumlahnya dikali banyak adalah 85 juta, ditambah 50 juta uang panai, totalnya adalah 135 juta. Wah, angka yang fantastis dari sebelumnya hanya 50 juta yang diceritakan ya. Apakah sampai di sini saja nominal yang dikeluarkan dari pihak mempelai pria? Oh, belum. Ini masih berdarah-darah. Terus, apa lagi? Jadi begini, umumnya suku Bugis mengadakan pesta 2 kali. Yang diceritakan sebelumnya itu
baru pesta pihak mempelai wanita. Pesta mempelai pria belum, sebab pada umumnya pesta pernikahan suku Bugis digelar di rumah pria dan wanita. Artinya 2 kali menjadi tanggungan. Jadi untuk nominal yang harus dipersiapkan mempelai pria bukan uang panai lagi ya, tapi sebagian besar keperluan pesta perjamuan tamu yang secara garis besarnya nominalnya hampir sama yang dipersiapkan atau yang diberikan ke pihak wanita 85 juta. Tapi tidak apa-apalah, ini kan hanya sekedar contoh. Jadi anggaplah kita bulatkan 70 juta yang disiapkan untuk pesta resepsi mempelai pria. Artinya, jika diakumulasikan pengeluaran pihak mempelai pria hingga pesta selesai, tak kurang dari 135 juta ditambah 70 juta sama dengan 205 juta rupiah. Dan itu bisa lebih. Sebab belum termasuk hadiah hiburan, misalnya saja mengadakan perlombaan domino di malam mapaci, berhadiah berbagai barang, misalnya seperti gas, kompor gas, balon gas, dan lainnya. Ada pengeluaran sewa kendaraan pengantin, hingga pergi refreshing bersama kedua keluarga baru dari pihak mempelai wanita dan pria ke tempat wisata, belum lagi nginap dan makannya. Jadi taksirannya dari 205 juta bisa dibulatkan lagi menjadi 220 juta. Singkat cerita, sebab tadi disebutkan 50 juta uang panai atau mahar, tapi belum termasuk semuanya. Jadi, total pengeluaran hingga buka segel sebesar 220 juta atau naik hampir 350% dari 50 juta sebelumnya. Bagaimana kalau uang panai 50 juta dan semuanya sudah termasuk atas kesepakatan kedua belah pihak mempelai? Itu artinya pihak mempelai pria tidak lagi menanggung semua pengeluaran pesta hingga perhiasan dari pihak mempelai wanita. Resepsi dan segala keperluan pihak wanita sedikit lebih diringankan pastinya, lantaran sudah menerima uang panai sebesar 50 juta dari mempelai pria, sekalipun sebenarnya masih nombok untuk keperluan lainnya. Sementara pihak mempelai pria pengeluarannya lebih banyak lagi, karena selain uang panai yang sudah dikeluarkan atau diberikan ke pihak mempelai wanita, segala keperluan resepsi juga dari pihaknya otomatis ditanggung. SDM, selamatkan diri masing-masing. Namun di era modern ini budaya pernikahan suku Bugis sedikit ada pergeseran, lantaran sudah ada yang namanya sewa gedung alias resepsi hanya dilakukan sekali, jadi pengeluarannya sudah agak berkurang. Tapi di beberapa wilayah di Tanah Bugis masih tetap melestarikan 2 kali resepsi, hingga pembuatan hala suci juga tetap ada, meski saat ini sudah tak sedikit jasa penyewaan tenda gorong-gorong acara. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang tradisi uang panai atau mahar pernikahan suku Bugis Sulawesi Selatan? Apakah ada persamaannya dengan wilayah atau di daerah Anda? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Dan apabila ada yang kurang dari pembahasan ini, mohon dimaklumi. Mimin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, sebab kesempurnaan hanya milik Sang Ilahi. Terima kasih dan sampai bertemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.